7 cara cerdas mengatur budget belanja ala metode KonMari. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya. Agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut Moms. Pernah tidak merasa belanja bulanan sudah seperti olahraga jantung? Karena total belanjaan di kasir selalu melampaui ekspektasi, padahal isinya cuma kebutuhan dapur biasa. Fenomena harga pangan yang terus merangkak naik memang bikin pusing 7 keliling. Tapi masalah sebenarnya seringkali bukan pada angka di struk, melainkan pada emosi yang kita bawa saat mendorong troli. Merujuk pada artikel Psikologi Ekonomi Terkini, keputusan belanja ibu rumah tangga seringkali dipengaruhi oleh rasa takut, kekurangan atau FOMO terhadap diskon yang sebenarnya tidak kita butuhkan sama sekali. Itulah sebabnya mengelola anggaran bukan sekadar hitung-menghitung angka, melainkan tentang membereskan pola pikir kita sendiri agar tidak terjebak dalam siklus konsumtif yang melelahkan jiwa dan raga. Metode KonMari yang dipopulerkan oleh Marie Kondo dari Jepang awalnya adalah seni merapikan barang berdasarkan percikan kegembiraan atau spark joy yang muncul sejak tahun 2011. Sejarahnya dimulai saat Marie menyadari bahwa menimbun barang hanya akan menguras energi dan kebahagiaan pemilik rumah, sehingga ia menciptakan sistem seleksi yang ketat. Jika metode ini dibawa ke urusan dompet, intinya adalah kita hanya mengeluarkan uang untuk hal-hal yang benar-benar memberikan nilai manfaat dan kebahagiaan jangka panjang bagi keluarga. Mari kita bedah bagaimana prinsip minimalis Jepang ini bisa menyelamatkan anggaran belanja kita dari gempuran keinginan yang menyamar sebagai kebutuhan. Cara nomor 1 adalah melakukan audit total terhadap stok isi lemari es dan dapur sebelum berani menginjakkan kaki ke pasar atau supermarket. Secara psikologis, kita sering membeli garam atau kecap, padahal di pojok lemari masih ada 3 botol terselip karena mata kita terbiasa melihat tumpukan yang berantakan. Bayangkan jika kita sudah tahu persis apa yang dimiliki. Kita tidak akan terjebak membeli barang duplikat hanya karena merasa stok sudah habis. Cukup luangkan waktu 10 menit untuk memotret isi kulkas agar ada bukti nyata saat tangan gatal ingin mengambil barang yang sebenarnya sudah ada di rumah. Cara nomor 2 adalah menyusun daftar belanja berdasarkan kategori, bukan berdasarkan lorong supermarket, agar pikiran tetap fokus dan tidak mudah terdistraksi. Dalam metode KonMari, mengelompokkan barang sejenis adalah kunci utama. Begitu pula dengan urusan anggaran belanja yang harus dipilah antara protein, sayuran, dan perlengkapan mandi. Ibu-ibu seringkali khilaf saat melewati lorong camilan atau promo beli 2 gratis 1 yang sebenarnya tidak masuk dalam rencana awal. Dengan daftar yang ketat per kategori, kita memberikan batas tegas pada otak untuk berkata cukup pada hal-hal yang berada di luar zona prioritas tersebut. Cara nomor 3 adalah mempraktikkan seleksi Spark Joy, bahkan sebelum barang tersebut masuk ke dalam keranjang belanjaan di supermarket. Tanyakan pada diri sendiri apakah bumbu instan atau pajangan lucu ini benar-benar akan memudahkan hidup atau hanya akan menjadi sampah visual di dapur nantinya. Secara mental, kita sering membeli sesuatu hanya untuk memuaskan hormon dopamin sesaat saat melihat barang cantik atau diskon besar. Jika barang itu tidak memberikan getaran kebahagiaan yang nyata atau fungsi yang mendesak, lebih baik kembalikan ke rak dan biarkan uangnya tetap tenang di dalam dompet kita. Cara nomor 4 adalah menetapkan batas anggaran tunai yang kaku untuk setiap kategori belanja, agar kita merasakan sakitnya mengeluarkan uang secara fisik. Psikologi membuktikan bahwa menggesek kartu atau menggunakan pindai kode QR membuat kita tidak merasa sedang kehilangan uang, sehingga belanja jadi tidak terkontrol. Dengan membawa uang tunai secukupnya, otak akan bekerja lebih keras untuk berhitung dan menimbang mana yang paling penting untuk dibeli. Jika uang di dompet sudah menipis sebelum semua daftar terbeli, disitulah insting bertahan hidup kita akan muncul untuk memilih prioritas yang paling logis.
Cara nomor 5 adalah menghindari belanja saat perut sedang lapar atau saat emosi sedang tidak stabil karena sedih atau bosan. Belanja saat lapar akan membuat semua makanan terlihat sangat menggoda hingga kita cenderung membeli lebih banyak dari yang sanggup kita konsumsi. Secara psikologis, belanja sering dijadikan pelarian atau self-reward bagi ibu-ibu yang lelah mengurus rumah seharian. Tapi dampaknya justru menambah stres saat melihat saldo tabungan berkurang drastis. Pastikan hati sedang tenang dan perut sudah terisi agar logika tetap berjalan lurus tanpa gangguan godaan aroma roti yang baru matang. Cara nomor 6 adalah memilih kualitas di atas kuantitas untuk barang yang frekuensi pemakaiannya sangat tinggi di dalam rumah tangga kita. Metode KonMari sangat menghargai barang yang awet dan berkualitas. Karena itu artinya kita tidak perlu terus-menerus membeli barang pengganti dalam waktu singkat. Contohnya lebih baik membeli satu pisau dapur yang tajam dan tahan lama daripada membeli pisau murah berkali-kali yang cepat tumpul dan berkarat. Investasi pada barang berkualitas tinggi mungkin terasa mahal di awal. Namun secara perhitungan jangka panjang, ini adalah strategi penghematan yang sangat cerdas. Cara nomor 7 adalah membiasakan diri untuk berterima kasih pada uang yang kita keluarkan dan barang yang telah selesai kita gunakan. Kedengarannya mungkin sedikit aneh, tapi menghargai setiap lembar uang yang keluar akan membuat kita lebih bijaksana dalam membuat keputusan finansial di masa depan. Rasa syukur mencegah kita dari sifat serakah dan keinginan untuk terus membandingkan kehidupan kita dengan standar hidup orang lain di media sosial. Ketika kita merasa cukup dengan apa yang ada, maka keinginan untuk belanja secara impulsif akan hilang dengan sendirinya karena hati sudah merasa penuh. Mengatur anggaran belanja dengan prinsip minimalis memang membutuhkan kedisiplinan ekstra dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar kita butuhkan. Kadang kita merasa gagal karena masih sering tergoda diskon. Tapi ingatlah bahwa ini adalah proses belajar yang tidak instan untuk memperbaiki hubungan kita dengan uang. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika sesekali hilaf atau melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya setiap manusia pasti pernah berada di titik tersebut. Yang terpenting bukanlah seberapa sering kita jatuh, melainkan seberapa cepat kita menyadari, belajar, dan bangkit kembali ke jalur yang benar. Kesadaran itu adalah kunci, karena dari situlah perubahan dimulai. Tidak perlu menyiksa diri dengan rasa bersalah yang berlebihan, cukup jadikan setiap kekeliruan sebagai pengingat agar ke depan bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Mulailah secara perlahan untuk lebih jujur pada diri sendiri dengan bertanya, apakah rumah yang kita tinggali saat ini benar-benar menjadi tempat pulang yang nyaman, menenangkan, dan penuh kehangatan? Ataukah tanpa kita sadari, rumah tersebut justru telah berubah menjadi gudang penyimpanan berbagai barang yang dulunya dibeli karena dorongan sesaat, emosi, atau nafsu belanja yang tidak terkendali? Pertanyaan ini penting, karena seringkali kita terjebak dalam kebiasaan menumpuk barang tanpa benar-benar memikirkan nilai dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mulai mempertanyakan hal-hal sederhana seperti ini, kita bisa perlahan membangun kesadaran baru bahwa kenyamanan rumah bukan ditentukan oleh seberapa banyak barang yang kita miliki, melainkan oleh seberapa tepat kita mengelola dan menjaga apa yang benar-benar kita butuhkan. Dari situ, kita bisa belajar untuk lebih selektif, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang kita ambil, termasuk dalam hal berbelanja dan mengisi ruang dalam rumah kita. Terima kasih, Mam, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.